Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Semoga kita dalam lindungan Allah dan juga diberikan kesehatan serta kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau berbagi pengalaman teman-teman, gimana dahsyatnya jalur langit melalui Al-Quran teman-teman. Saya mau memberikan pengalaman saya tahun 2017-2018 teman-teman, tentang apa yang saya alami, bagaimana Allah menguji saya dan memberikan saya bungkus permen yang begitu indah teman-teman, yaitu lewat suami saya. Pada tahun 2017 itu sekitar tahun 2000, sekitar bulan 11 teman-teman, bulan 11-12. Waktu itu suami saya bekerja sebagai TKI di Malaysia teman-teman. Allah mengujiku begitu dahsyat teman-teman bersama suami, dari ekonomi. Lalu pas mau pulang, suami saya itu nggak punya dokumen teman-teman. Suami saya bekerja secara ilegal. Sebenarnya bukan ilegal teman-teman. Waktu itu suami saya bekerja secara resmi melalui PT, cuma karena sama bosnya itu nggak pernah digaji, akhirnya beliau kabur teman-teman, jadilah TKI ilegal. Nah, singkat cerita, pas mau pulang, beliau itu pulang melalui jalur Batam, seperti penyelundupan teman-teman, dari Malaysia ke Batam naik speedboat. Nah, pas waktu mau berangkat, sudah beberapa meter dari pelabuhan, tiba-tiba ada patroli teman-teman dari pihak Malaysia, dan suami saya kena razia teman-teman. Masya Allah, suami saya ketangkep dan satu temannya lagi teman-teman. Sampai di situ suami saya nggak boleh menghubungi keluarga teman-teman. Semua disita, dari HP, semua barang bawaan disita semua, hanya pegang dompet saja teman-teman. Dan di dompet itu uangnya juga diambil teman-teman, cuma disisakan beberapa ringgit. Nah, yang bikin saya sedih itu, habis ditangkap itu kan nggak ada kabar teman-teman. 2 minggu atau beberapa hari itu baru telepon teman-teman. Saya bingung, kenapa nggak sampai-sampai ya teman-teman, kenapa nggak sampai rumah. Udah 2 minggu, saya cuma diem aja teman-teman. Saya nggak berani cerita ke siapapun, termasuk ke keluarga dan juga semuanya teman-teman, mulai dari ibu, saudara, mertua. Saya nggak berani cerita teman-teman, saya cuma pendam sendirian. Lalu karena sudah lama, sudah hampir beberapa hari, akhirnya saya bercerita teman-teman ke salah satu saudara saya. Lalu saya diajak teman-teman, saya diajak ke sebuah dukun. Waktu itu memang saya lagi kalut dan saya bingung teman-teman, mau ngapain, saya harus bagaimana, saya harus cerita ke siapa. Jadi akhirnya saya mengiyakan teman-teman. Saya pergi ke dukun A, ke dukun B, ke dukun C, dan
nggak ada hasilnya teman-teman. Saya semakin galau, semakin bingung, saya semakin kacau teman-teman. Saya sedih, saya nggak bisa tidur, makan nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak, lihat anak saya juga sedih teman-teman. Akhirnya saya teringat sebuah ilmu teman-teman. Waktu tahun 2016 saya mengenal magnet rezeki melalui Facebook dan juga Telegram. Dan akhirnya saya mencoba menerapkan ilmunya, yaitu ilmu Garbutala teman-teman. Ilmu Garbutala itu yaitu jalur langit teman-teman. Apa yang kita rasakan, apa yang menjadi pertanyaan kita bisa tanya ke Allah melalui Al-Quran teman-teman. Dan waktu itu saya mencobanya teman-teman. Saya waktu itu pas habis isya teman-teman, habis isya sekitar jam 8 itu saya ambil wudhu, saya sholat isya, saya sholat taubat, lalu saya mencoba bertanya sama Allah, ya Allah, hamba khilaf, hamba minta maaf ya Allah, hamba tahu hamba salah, hamba tahu hamba selama ini jauh darimu, maafkan hamba ya Allah. Saya meminta maaf sama Allah teman-teman. Saya benar-benar khilaf, saya benar-benar salah waktu itu. Saya dan suami saya mungkin jauh dari Allah, sehingga Allah memberikan saya bungkus permen yang luar biasa. Akhirnya saya mulai membaca Al-Quran teman. Saya sholawat, saya niatkan, ya Allah, jika hamba salah maka tegurlah hamba ya Allah, tapi hamba bingung, hamba harus bagaimana ya Allah, berikan jawaban, berikan satu ayat yang menjadi ibaratnya menjadi sebuah jawaban dari soal permasalahanku. Akhirnya teman-teman, saya diberikan satu ayat teman-teman. Masya Allah, ayatnya itu luar biasa, benar-benar luar biasa teman-teman. Ayatnya itu seperti sebuah jawaban dan juga sebuah teguran kepadaku teman-teman. Mungkin teguran karena aku mencoba pergi ke dukun itu teman-teman, seolah-olah aku tak percaya, ya aku nggak percaya sama Allah teman-teman. Akhirnya saya diberikan satu ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 2 teman-teman, yang bunyinya seperti ini. Maka berjalanlah kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Masya Allah, saya langsung nangis sejadi-jadinya teman-teman. Saya nangis waktu itu, benar-benar saya minta maaf sama Allah. Mungkin saya menyekutukan Allah, mungkin saya salah, mungkin selama ini yang saya lakukan benar-benar di luar batas saya ya Allah. Maafin hamba ya Allah. Dan setelah itu, saya habis kejadian itu, saya benar-benar ikhlas teman-teman. Saya ikhlas dengan Allah berikan ujian ini, dan mungkin ini yang terbaik buat saya dan suami saya. Saya mencoba menjalani hari itu dengan lebih tenang teman-teman. Saya seperti biasa teman-teman, saya melakukan hal keseharian dengan anak-anak. Lalu mungkin kalau ingat, ya Allah nggak ada kabar dari suami saya nangis lagi teman-teman. Tapi saya mencoba ikhlas, saya mencoba menyerahkan semuanya sama Allah. Dan benar teman-teman, saya lebih tenang dari setelah menemukan ayat itu. Saya lebih tenang teman-teman. Saya lebih bisa menjalani hidup ini walaupun suami saya tak ada kabar teman-teman. Sampai beberapa bulan
suami saya memberikan kabar teman-teman, dan waktu itu hampir sudah 2 bulan teman-teman. 2 bulan suami saya baru menelpon saya, dan itu pun cuma sebentar teman-teman, karena dibatasi dan langsung diambil lagi sama polisinya. Saya ikhlas teman-teman, saya cuma bisa mendoakan lewat sholat saya tahajud, saya duha, saya berdoa sama Allah, ya Allah berikan kesabaran sama saya dan juga suami saya. Alhamdulillah, meskipun suami di penjara, rezeki selalu ada aja teman-teman. Rezeki untuk makan saya dan anak saya teman-teman. Allah itu sudah, ibaratnya sudah memberikan kita itu apa ya teman-teman, ibaratnya kita nggak usah kita nggak perlu khawatir teman-teman. Kita mau makan besok gimana, mesti ada jalannya teman-teman. Allah itu selalu memberikan jalan, dan bayangkan burung aja dikasih rezeki teman-teman, apalagi kita. Jadi percayakan semua sama Allah teman-teman, libatkan Allah dalam setiap langkah kita teman-teman. Insya Allah Allah selalu memberi jalan sama umatnya, dan Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan kita teman-teman. Dan saya percaya itu teman-teman. Dan pada akhirnya setelah 4 bulan berlalu, suami saya menelpon teman-teman. Suami saya memberi kabar bahwa ia sudah dipulangkan dan sudah ada di Batam teman-teman. Akhirnya Allah menjawab, dan Allah benar-benar menjawab lewat ayat itu teman-teman. 4 bulan pas teman-teman, seperti yang dijanjikan. Suami saya pulang teman-teman. Setelah mendengar kabar itu, Masya Allah, ternyata Allah menjawab teman-teman doa saya teman-teman. Dan benar, Allah mengujiku dan suami selama 4 bulan, dan semua apa yang saya rasakan, saya bimbangkan, Allah menjawabnya lewat Al-Quran teman-teman. Jadi ketika kita ada masalah, ketika saya ada masalah teman-teman, saya langsung lari ke Al-Quran teman-teman. Saya minta jawaban sama Allah. Ya Allah, di balik semua ini pasti Engkau memberikan hikmah. Suami yang di penjara dan gak ada kabarnya, Allah jawab lewat Al-Quran, lewat ayatnya teman-teman. Dan ini bukan kebetulan teman-teman. Mungkin apa yang menjadi masalah kita semua sebenarnya sudah ada jawabannya di Al-Quran teman-teman. Cuma kita belum ikhlas, cuma kita belum tahu caranya, kita belum mengerti bagaimana mendapat jawaban dari Allah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya masalah, entah ekonomi, entah keluarga, entah pekerjaan, mari kita dekatkan diri ini sama Allah. Mari kita berikhtiar, kita mencoba ikhlas, dan kita tanya sama Allah teman-teman, yaitu lewat Al-Quran. Jangan lupa sholawat, dan juga mari memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Insya Allah ketika kita ikhlas, kita sabar, Allah memberikan jalannya. Allah memberikan rizkinya dari yang tidak pernah kita sangka-sangka teman-teman.
dari kejadian itu, setiap saya ada masalah, saya selalu libatkan Allah, dan saya bertanya langsung sama Al-Quran. Teman-teman, bagi teman-teman, yuk perbaiki diri, yuk sholawat yang lebih banyak, ikhtiar, ikhlas, dan mari kita libatkan Allah melalui jalur langit. Insya Allah hidup kita berkah dan lebih tenang. Teman-teman, semoga kisah saya, pengalaman saya bersama suami bisa menjadi motivasi buat kita semua, buat pembelajaran bahwa semua tak ada yang tidak mungkin di dunia ini, teman-teman, dan semua masalah yang kita hadapi itu semua ada jawabannya, yaitu lewat Al-Quran. Teman-teman, yakinlah Allah itu tak pernah salah menguji hambanya. Teman-teman, jadi mari kita perbaiki diri ya teman-teman. Semoga channel saya bermanfaat buat teman-teman. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran lagi, dan buat teman-teman yang mungkin sudah mengenal ilmu Garbutala bisa memberikan testimoninya melalui komen maupun WhatsApp ke saya, teman-teman. Insya Allah nanti akan saya share ke teman-teman lainnya supaya menjadi pembelajaran lah buat teman-teman lainnya, dan semoga menjadi penyemangat buat yang lainnya agar tidak putus asa, teman-teman. Buat yang belum subscribe, saya minta subscribe ya teman-teman, biar saya semakin semangat dan semoga ilmunya bermanfaat bagi yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.